Hello, it's me again, Yara Deviana. Hari ini aku akan presentasikan dan menjelaskan tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Pengertian filsafat secara umum adalah, yang pertama, filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, atau biasa disebut philosophia. Arti harfiahnya itu adalah cinta akan hikmat. Nah, filsafat ini secara umum artinya adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan dari zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles hingga abad ke-19. Filsafat alam melingkupi astronomi, kedokteran, dan fisika. Sebagai contoh, bisa kita ambil dari buku Prinsip Matematika Filosofi Alam karya Newton pada tahun 1687, di kemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika. Kita sampai ke tahap sejarah filsafat. Nah, beberapa filsuf mengkhususkan diri dalam satu periode historis atau lebih. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu, atau aliran tertentu. Bidang ini masih berkaitan tetapi tidak sama dengan filsafat sejarah, atau yang biasa disebut aspek teoritis sejarah yang berkaitan dengan pertanyaan seperti sifat bukti sejarah dan kemungkinan objektivitas. Tulisan yang ditulis oleh Hegel, yaitu Lectures on the Philosophy of History, memengaruhi banyak filsuf untuk menafsirkan kebenaran berdasarkan sejarah, melahirkan sebuah pandangan yang disebut historisisme. Selanjutnya, filsafat secara etimologi. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia atau philien, yang artinya adalah cinta dan sophia atau bisa juga disebut kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pecinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam, maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kita lanjut ke ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat yaitu adalah menyeluruh, yang artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui tentang hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lainnya, hubungan ilmu dan moral, seni, serta tujuan hidup. Yang kedua adalah mendasar. Artinya itu adalah pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat filsafat, ilmu, dan pengetahuan dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Filsafat tidak hanya berhenti pada kulit-kulitnya atau periferis saja, tetapi sampai menembus ke dalamnya yaitu hakikat. Yang ketiga adalah spekulatif. Artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Namun demikian tidaklah berarti hasil pemikiran kefilsafatan tersebut meragukan kebenarannya karena tidak pernah tuntas. Selanjutnya adalah pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita samakan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan sire yang juga berarti pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan adalah ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dan metode ilmiah. Selanjutnya, pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah fakta.
kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang disebut posteriori, atau melakukan introspeksi yang disebut priori. Pengetahuan juga diartikan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Lalu apa sih perbedaan ilmu dan pengetahuan? Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Jangkauan pengetahuan memiliki jangkauan yang sempit, karena dalam pengetahuan kita hanya tahu saja tanpa mengerti bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Misalnya pengetahuan bahwa atom tersusun dari bagian yang lain yang lebih kecil. Di sini kita tidak tahu apa itu bagian terkecil dan bagaimana susunan atom tersebut, bukan? Namun ilmu memiliki jangkauan yang lebih luas, karena ilmu menguji dan juga meneliti segala sesuatu. Misalnya dalam ilmu fisika, inti kita dalam mengetahui bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Pengetahuan membuktikan sesuatu bergantung pada siapa yang membuktikannya. Jika ia seorang pemuka agama, pengetahuan akan dibuktikan menurut agama yang dipercayainya. Baik, cukup sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah diucapkan ataupun salah diartikan. Semoga penjelasan hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian. Terima kasih.